Sudah lengkap belum? Bapak, satu orang Ya. lagi, Pak. Nazira, Oh. tapi saya telepon nggak bisa, Pak. Oh, ya udah, nggak apa-apa. Kita mulai aja kalau gitu. Saja ya, Pak. Ya. Iya, kita mulai aja ya. Saya di jalan ini, sambil jalan. Nggak apa-apa, tapi sebentar saya share screen. Oke. Sudah bisa terlihat ya? Sudah, Pak. Oke, kita mulai ya. Nah, ya. Kita masuk bab yang ke-6 ya, fungsi dari variabel acak. Kalau kita punya belajar fungsi di matematik, misalnya fx sama dengan x kuadrat, x-nya bilangan, kalau x-nya 2 berarti f2 sama dengan 4, kalau x sama dengan x kuadrat. Sekarang kalau x-nya kita ganti dengan variabel acak, x-nya misalnya variabel acak Bernoulli, binomial, normal gitu. F-nya misalnya fx misalnya x kuadrat, berarti x kuadrat juga masih variabel acak.
Nah, variabel acak distribusinya apa? Nah, ini yang akan bisa kita pelajari. Beberapa bisa kita temukan distribusinya, tapi banyak juga yang mungkin sulit untuk kita temukan. Dan ada di antara beberapa fungsi dari variabel acak yang terkenal nanti yang menghasilkan distribusi yang kita kenal. Oke, nanti di bab 8 kita akan melihat beberapa fungsi khusus dari variabel acak yang khususnya terkait dengan distribusi normal yang menghasilkan distribusi baru seperti ada distribusi T, distribusi F, dan sebagainya. Oke, kita di bab ini kita awali dulu dengan konsep yang sederhana. Ya. Kalau ada fungsi dari variabel acak, maka untuk menentukan distribusi dari fungsi tersebut, kita bisa menggunakan, di sini dibahas dua teknik. Yang pertama teknik CDF, nanti yang di berikutnya teknik transformasi variabel. Saya mungkin akan jelaskan nanti lebih banyak dengan contoh saja. Nah, tapi sebelumnya ini kita lihat, kita menganggap variabel acak X mempunyai CDF Fx, jadi F besar X ini adalah CDF dari variabel X. Dan bahwa suatu fungsi X yang kita nanti akan tertarik untuk kita bahas, misalnya fungsinya U, jadi kita nanti akan punya Y, UX, Y artinya fungsi dari X, fungsi dari variabel acak X. Nah, yang akan kita cari nanti adalah distribusi dari Y ini apa. Kalau UX-nya misalnya X kuadrat, berarti Y sama dengan X kuadrat. Kalau UX-nya adalah E pangkat min X atau E pangkat X, ya Y-nya E pangkat X. Dan itu akan kita cari distribusinya. Nah, ide di belakang teknik adalah kita akan menyajikan CDF dari Y yang nanti menggunakan CDF dari X. Ya. Jadi kalau FY, ini di rumus 621, FY ini kan peluang Y kurang dari atau sama dengan Y. Nah, Y-nya diganti UX, berarti FYY sama dengan peluang UX kurang atau sama dengan Y. Ini rumus dasar yang dipakai untuk menentukan distribusi dari Y. Ya. Namanya CDF teknik. Contohnya begini, misalkan kita contoh 621. Misalkan diketahui F besar X adalah 1 min E pangkat min 2X. X-nya 0 sampai tak hingga. Kalau Anda ingat, atau kalau ini diturunkan, ini nanti menjadi F kecilnya adalah 2E pangkat min 2X. Ini adalah distribusi eksponensial. Jadi F besar X yang rumusnya seperti ini adalah distribusi eksponensial dengan parameternya, kalau di buku ini sepertetanya itu sama dengan 2. Ini, ya. Jadi Fx-nya ini adalah fungsi distribusi kumulatif CDF dari X. Nah, sekarang kita akan temukan variabel atau fungsi dari X, yaitu E pangkat X, yang ini kita beri simbol Y. Y ini yang sama dengan E pangkat X, distribusinya apa? Iya, langkah-langkahnya simple. Pertama, kita cari CDF dari Y, yaitu FYY. Menurut definisi di baris 1 adalah peluang Y lebih kecil atau sama dengan X. Ya. Baris pertama, ini hanya definisi dari CDF dari Y. Kemudian di baris kedua, karena Y-nya sama dengan E pangkat X, ya diganti saja Y-nya E pangkat X. Nah, berikutnya upayanya adalah memisahkan agar di ruas kiri ini menjadi X saja, Nah, kita tentu orang matematik tahu, kalau ada E pangkat X, agar jadi X, diambil len-nya, baik di ruas kiri maupun ruas kanan. Jadi len E pangkat X, itu sama dengan X, ruas kanannya menjadi len Y. Jadi ruas kiri maupun ruas kanan sama diambil len-nya. Ya. Mengapa bisa seperti ini? Karena len ini adalah fungsi yang kalau dibuat grafiknya monoton naik. Jadi kita tidak berubah
kejadian yang E pangkat X kurang dari Y itu ekuivalen dengan X kurang dari atau sama dengan ln Y, karena fungsi ln sekali lagi adalah fungsi yang monoton naik. Nah, kita kembali ke definisi bahwa peluang X kurang dari sama dengan ln Y ya tidak lain adalah CDF dari E masih bisa mendengar? Tadi sempat keputus, Pak. Baru Ya, ini sampai, maaf. Yang contoh ya. iya. Ini koneksinya kayaknya barusan ini apa namanya? Pakai tethering soalnya. Sebentar, tadi saya ulang lagi ya yang contohnya. Ntar dulu. Tadi Bapak baru sampai yang monoton naik fungsi ln. Lennya monoton naik gitu ya. Len berarti kan peluang X kurang dari sama dengan len Y. Nah, kemudian peluang E pangkat X kurang dari sama dengan Y itu sama saja dengan peluang X kurang dari atau sama dengan len Y. Karena fungsi len adalah fungsi monoton. Ya. Monoton naik dan ini tidak merubah probabilitas. Itu tentu ada teorinya. Nah, kemudian peluang X kurang sama dengan len Y ini bisa dituliskan tidak PDI X yang dihitung pada poin len Y, pada titik len Y. Nah, karena di bagian atas di sini kita punya rumus fxx, 1 min E pangkat min 2x, maka tentu X-nya diganti dengan len Y. Ya, kalau X-nya diganti len Y berarti 1 min E pangkat min 2 len Y. Min 2 len Y, min 2-nya bisa menjadi pangkat dari Y, berarti nanti menjadi E pangkat len Y pangkat min 2. E pangkat len Y pangkat min 2. Hasilnya sifat dari len Y pangkat min 2 saja. Sehingga hasil akhirnya FYY adalah 1 min Y pangkat min 2. Nah, sekarang kita perlu menentukan Y-nya itu nilainya berapa. Karena Y-nya sama E pangkat X dan X-nya mulai dari 0 sampai tak hingga, terkecil 0. Kalau X-nya diganti 0, E pangkat 0, 1. Tentu karena X-nya lebih dari 0 berarti Y-nya lebih dari 1. Kalau X-nya tak hingga menuju tak hingga, Y-nya juga tetap menuju tak hingga. Sehingga di sini batasnya Y-nya adalah dari 1 sampai tak hingga. Ya. Jadi di sini contoh ini X-nya distribusinya eksponensial, lalu kita mendefinisikan Y E pangkat X, kita bisa mencari fungsi distribusi kumulatifnya CDF-nya seperti ini. 1 min Y pangkat min 2. Jadi kita tahu distribusinya. Kalau kita ingin mengetahui PDF-nya, probability density function-nya, F kecilnya, tentu tinggal menurunkan saja. Diturunkan saja hasilnya berapa kalau diturunkan. Turunan dari 1, 0. Turunan dari min Y pangkat min 2 adalah 2 Y pangkat min 1. 2 Y pangkat min 1 atau 2 per Y. Jadi PDF-nya 2 per Y. Nggak ada namanya, distribusinya nggak dikenal. Tahu ada rumusnya saja. Tadi salah menurunkannya. FY-nya ini. FY-nya turunan dari tadi adalah 2Y pangkat min 3, bukan pangkat min 1. 2Y pangkat min 3, Y-nya 1 sampai tak hingga. Contoh lain. Nah, ini kalau kita punya variabel acak kontinu X, lalu kita mendefinisikan Y-nya sama dengan X kuadrat. X-nya di sini apa saja, sembarang. Boleh eksponensial, boleh gamma, uniform, yang penting distribusi kontinu. Ini rumus umum sekali di sini. Kita ingin menentukan CDF dari Y seperti apa.
di baris FYY ini juga merupakan definisi saja. Baris pertama adalah definisi, yaitu peluang X kuadrat kurang dari Y. Karena Y-nya sama dengan X kuadrat. Nah, sekarang X kuadrat kurang dari Y ini ekivalen dengan kalau diambil, bukan diambil akarnya, ya diambil akarnya, tapi kalau artinya ini adalah kalau diambil akarnya berarti akar X kuadrat kurang dari sama dengan Y. Akar X kuadrat itu harga mutlak dari X. Kalau harga mutlak X kurang sama dengan akar Y, ini artinya X-nya harus antara min akar Y sampai akar Y. Ya, dari min akar Y sampai akar Y. Nah, ini berarti kita pandang saja peluang X antara A sampai B. X lebih kecil, X lebih besar sama dengan A, lebih kecil sama dengan B. Dan itu menurut sifat sama saja bisa diperoleh dari fx pada titik akar y dikurangi fx pada titik min akar y. Jadi kalau untuk distribusi kontinu, kalau y-nya x kuadrat, maka secara umum kita bisa menemukan CDF dari y dengan rumus 623 ini. Tentu saja tergantung dari fx-nya apa. Kalau fx-nya diketahui berarti kan tinggal disubstitusi. X-nya diganti akar y dan min akar y, lalu dihitung selisihnya, sederhanakan. Ini CDF-nya. Kalau sudah tahu CDF-nya untuk mencari f kecilnya, f kecil y, tentu tinggal menurunkan sehingga kita peroleh PDF dari y. Batas-batasnya tentu harus diperhatikan di sini karena y sama dengan x kuadrat. Kalau x-nya misalnya batasnya dari min tak hingga sampai tak hingga, misalnya, kemudian karena y-nya adalah x kuadrat itu selalu non negatif, berarti batas y-nya tentu harus mulai dari 0 sampai tak hingga. Ya, jadi batasnya tergantung dari batas x, batas y-nya tergantung batas x. Di bawahnya di sini kita juga bisa menentukan rumus umum untuk PDF dari Y. Ya, untuk PDF dari Y juga bisa ditentukan, yaitu dengan cara menurunkan F besar Y yang di rumus 623. Menurunkannya ya tentu dengan dalil rantai, ya, teorema rantai untuk menurunkan rumus 623. Suku pertama kalau diturunkan atau dituliskan secara umum adalah D dy, jadi f kecil y adalah D dy dari fy besar atau fx akar y min fx min akar y. Nah, ini kita gunakan dalil rantai. Pertama, turunan dari f besarnya menjadi f kecil, jadi f kecil x akar y, lalu dikali turunan akar y-nya. Kemudian yang dikurangi turunan dari f besar x min akar y adalah f kecil x min akar y dikali turunannya min akar y. Ini dalil rantai. Kalau ini disederhanakan, turunan akar y adalah 1/2 akar y. Lalu kalau turunan min akar y ya tentu min 1/2 akar y, karena nanti di sini ada minus, mengurangi nanti menjadi plus, sehingga kita bisa memperoleh rumus umum. Nanti bisa dicek secara hati-hati. PDF-nya menjadi 1/2 akar y kali fx akar y plus fx min akar y. Y-nya, nah di sini y-nya lebih dari 0 karena y-nya rumusnya adalah sama dengan x kuadrat. Jelas? Ada pertanyaan sampai ini? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya lanjut dengan yang contoh berikutnya saya lewat.
Sebentar, saya ambil yang sekarang metode yang kedua, metode transformasi. Yang pertama kita bahas metode transformasi satu-satu. Pertama kita bahas yang kasus discrete. Anggap X adalah variabel discrete dengan PDF f kecil xx dan Y sama dengan UX adalah fungsi dari X. Mendefinisikan fungsi satu atau transformasi satu-satu. Transformasi satu-satu itu artinya punya inverse. Inverse-nya ada. Ya. Dengan kata lain, persamaan Y sama dengan UX ini dapat diselesaikan secara tunggal. X-nya bisa kita cari. Ya. Kalau transformasi satu-satu, X-nya kalau Y sama dengan UX, maka X-nya nanti bisa kita cari bentuknya dan tunggal. Sebut saja hasilnya X sama dengan fungsi WY. Jadi WY ini adalah hasil penyelesaian dari Y sama dengan UX. Nah, maka PDF dari Y itu rumusnya FY, notasinya ruas kiri adalah FYY, ruas kanan FX, menggunakan FX, tapi X-nya diganti tadi hasil inverse-nya atau hasil solusinya. X-nya diganti WY. Jadi FX berarti sama dengan FX pada titik WY. Nah, Y-nya anggota suatu B, di mana B adalah himpunan yang FY-nya lebih dari 0. Karena FYY adalah PDF, maka Y-nya adalah rumusnya ini berlaku kalau untuk yang untuk nilai-nilai Y sedemikian hingga FYY lebih dari 0. Ini buktinya simpel sekali. FYY menurut definisi adalah peluang Y besar sama dengan Y. Lalu Y besar adalah UX, maka sama dengan peluang UX sama dengan Y. Kalau UX sama dengan Y, maka persamaan ini bisa dicari solusinya, di mana X-nya sama dengan WY, yaitu peluang X sama dengan WY. Dan peluang X sama dengan WY tidak lain adalah nilai dari Fx, F kecil X pada titik WY. Jadi simpel sekali. Contoh 631, contoh simple. X berdistribusi geometri dengan parameter P PDF-nya Fx kecil, F kecil X, P kali Q pangkat X min 1, X-nya 1, 2, 3, dan seterusnya. Ya, ini adalah PDF dari distribusi geometri. Kemudian kita definisikan Y sama dengan X dikurangi 1. Y sama dengan X dikurangi 1 kalau digambar, ini merupakan garis lurus dengan gradien 1 melalui memotong Y di titik min 1. Nah, maka dari Y sama dengan X min 1 ini kalau kita selesaikan atau kita cari X-nya akan sama dengan Y plus 1. Jadi kalau UX-nya adalah X min 1, kalau kita selesaikan X-nya adalah Y plus 1. Nah, Y plus 1 itu kita notasikan dengan WY. Kita notasikan dengan WY. Sehingga PDF dari Y, F kecil Y dari Y adalah rumusnya F kecil X dari WY. WY-nya diganti Y plus 1. Nah, F kecil X-nya apa tadi? PQ pangkat X min 1. X-nya diganti WY, X-nya diganti Y plus 1. Kalau X-nya diganti Y plus 1, berarti PQ pangkat Y plus 1 min 1, tinggal PQ pangkat Y saja. Ya. Dan sekarang batasnya harus disesuaikan. Kalau tadi batas X-nya 1, 2, 3, sementara Y-nya adalah X min 1, ya dimasukkan saja. Kalau X-nya 1, Y-nya berapa? 1 dikurang 1, 0. Kalau X-nya 2, 2 kurang 1, 1, dan seterusnya. Sehingga batas Y-nya adalah 0, 1, 2, dan seterusnya. Ada perubahan batas. Itu kalau distribusi
discrete. Sekarang untuk distribusi yang kontinu, anggap teorema 632, anggap X adalah variabel acak kontinu dengan PDF f kecil xx, ya, rumusnya apa saja terserah, yang penting variabel acak kontinu, dan anggap bahwa y sama dengan ux, ini juga merupakan fungsi satu-satu, ya, transformasi satu-satu dari himpunan A ke himpunan B. Himpunan A adalah himpunan di mana f kecil x ini positif, ke himpunan B di mana himpunan Y di mana f kecil y positif. Dan karena tadi transformasi satu-satu, maka punya inverse transformasinya x-nya sama dengan WY. Jadi dari Y sama dengan UX, kita besari nilai X, dan X-nya itu sama dengan WY. Jika derivatif atau turunan dari WY kontinu dan tidak nol pada B, maka PDF dari Y rumusnya f kecil y sama dengan f kecil x dari WY. Sebentar ya, saya terima telepon dulu. Ya, gimana? Iya, betul, barusan Bu Woro telepon saya gitu untuk ijazahnya, memang apa namanya ditahan dulu, kemungkinan besar akan diganti. Saya kan konsultasi ke Hutalak dulu. Diinformasikan saja karena ada perubahan pejabat, maka mohon biar minta dimaklumi saja gitu ke para lulusan gitu, karena ada pergantian dekan gitu, sehingga harus ada perubahan ijazah gitu. Ya. Tergantung tanggalnya. Kalau tanggalnya sudah dekan baru, ya disesuaikan gitu. Ya. Ya, sama-sama, ya. Sama-sama. Lewat tol aja nanti. Ya, halo, kita lanjutkan lagi ya. Masih bisa mendengar suara saya? Bisa, Pak. Iya, Pak. Oke, ya. Baik, ini jadi yang kalau kasusnya kontinu, f kecil y-nya rumusnya seperti ini. Ini rumus kalkulus ini sebenarnya. Ya, saya nggak hasil ini dibuktikan di kalkulus, tapi di buktinya juga ada di sini. Kita lihat saja coba. Jika y u x adalah fungsi satu-satu, maka monoton naik atau bisa monoton turun. Pertama kita anggap hanya fungsinya merupakan fungsi naik dulu. Kalau fungsi naik artinya apa? UX kurang dari Y ekivalen dengan X-nya kurang sama dengan WY. Ya, ini Anda bisa apa namanya buat contoh-contoh nanti, misalnya fungsinya fungsi linier, fungsi kuadrat yang naik, bagian naik gitu.
Bapak maaf, suaranya hilang. Halo, bisa dengar lagi? Bisa, Pak. Ya, tadi lewat daerah yang sinyalnya nggak bagus, biasa di ada beberapa wilayah yang blank spot gitu. Tadi putus ya barusan ya, sebentar ya. Iya, Pak. Nah, ya itu wilayah ini ada wilayah-wilayah di jalanan yang blank spot. Saya kembali, nggak tahu nih mungkin nanti sebentar lagi juga blank spot. Mudah-mudahan normal. Jadi kalau tadi F besar Y, peluang UX kurang sama dengan Y, bisa juga dituliskan peluang X kurang sama dengan WY, dan itu adalah ada F besar X dari WY. Sehingga kalau kita cari turunannya dengan dalil rantai, sekali lagi, F kecil Y adalah turunan dari F X WY, lalu ini kita turunkan secara berantai, F besar X turunannya menjadi F kecil X WY dikali turunan dari WY. Diberi harga mutlak karena PDF itu harus non negatif ya. Dan di sini turunan dari maksud saya D dari turunan dari WY karena ini non negatif karena fungsinya fungsi naik, maka bisa ditambahkan harga mutlak nggak masalah gitu. Sebenarnya kalau nggak pakai harga mutlak juga nggak apa-apa, tapi karena positif tambahkan harga mutlak juga tidak berubah nilai. Nah, di bawahnya adalah kalau kasusnya fungsinya fungsi turun. Ya. Fungsi turun ini nanti Anda bisa cek bahwa UX kurang dari Y itu ekivalen dengan kalau WY kurang sama dengan X, ya, kebalikannya yang tadi. Ya. Kalau yang atas kan X-nya kurang, ini WY-nya yang kurang dari X. Sehingga FYY, peluang X kurang Y, ini menjadi peluang X lebih dari WY, bisa dicari komplemennya, 1 dikurangi FX WY. Dan ini kalau dicari turunannya, kita akan peroleh dengan dalil rantai tadi, ya, kita akan peroleh minus F kecil X WY di WY. Nah, yang di WY ini nanti akan negatif. Di sini ada minus di depan menjadi positif. Kita bisa tuliskan menjadi harga mutlak ya. Jadi ini bukti dari rumus untuk FY kalau kasus kontinu X-nya. Kita lihat contoh saja. Nah, ini contoh yang tadi di di contoh 621 yang kita pakai CDF teknik. Tadi kita lihat dulu yang contoh di awal 621 ya, biar kita ingat ya. Ini contoh 621, fx sama dengan 1 min e pangkat min 2x, y-nya e pangkat x, fx-nya ini eksponensial ya, f besar x-nya ini 1 min e pangkat min 2x. Aduh, maaf ada telepon lagi nih penting nih. Halo, Assalamualaikum. Ya. Oh gitu. Dengan iya. Ya, setuju. Saya barusan
Pak Gum-Gum juga telepon saya gitu, saya bilang ditahan aja, diinformasikan saja ke apa lulusan bahwa karena ada perubahan dekan maka akan ada perubahan ijazah gitu. Iya, oke. Saya masih di jalan, maafin ya. Iya, iya, Bu, iya, Bu, silakan, silakan. Iya. Iya, baik. Iya, iya. Iya. Maaf terganggu, ada urusan ijazah. Saya lanjutkan. 621 ini F besar X-nya 1 min E pangkat min 2X. Ini adalah distribusi eksponensial yang F kecilnya adalah 2, turunan dari ini adalah 2 E pangkat min 2X. Ya. F kecilnya adalah 2 E pangkat min 2X. Dan Y-nya sama E pangkat X. Anda perhatikan di sini, di halaman berikutnya kita dapatkan F kecil Y-nya adalah 2Y pangkat min 3. 2Y pangkat min 3, Y-nya lebih dari 1. Ini dengan CDF teknik. Kita akan bahas, kita akan cari kalau menggunakan metode transformasi. Di contoh ya, ini contoh 632. Kita ingin menggunakan teorema 632 untuk menentukan PDF dari Y sama dengan E pangkat X pada contoh 621. Tadi kan di sini kan fungsinya Y sama dengan E pangkat X, berarti inverse-nya X adalah ln Y. Nah, yang ln Y itu kita tulis sebagai WY. Jadi X-nya sama dengan ln Y. Nah, turunan dari WY itu apa? Turunan dari WY adalah W aksen Y seper Y. Oh ya, yang di turunan dari WY itu kita simbolkan dengan J, namanya Jacobian kalau di kalkulus. Nah, lalu kalau kita ingin menemukan PDF dari Y adalah Fx dari WY, rumusnya tadi, mana rumusnya? Fx dari WY, ya, Fx dari WY, lalu dikali Jacobian, harga mutlak dari turunan WY. Fx-nya apa? Fx-nya tadi saya bilang turunannya yaitu 2E pangkat min 2X. Ya. 2E pangkat min 2X. X-nya diganti ln Y, karena X-nya sama dengan ln Y. 2E pangkat min 2X. 2E pangkat min 2 ln Y dikali Jacobiannya seper Y. Y-nya lebih dari 1, maka harga mutlaknya bisa dihilangkan karena positif. Jadi dikali seper Y saja. Yang E pangkat min 2 ln Y tadi dengan sifat ln bisa ditulis E pangkat ln Y pangkat min 2, E pangkat ln Y pangkat min 2, sehingga Y pangkat min 2, Y pangkat min 2 dikali seper Y menjadi Y pangkat min 3. Jadi hasilnya sama dengan 2Y pangkat min 3. Nah, transformasi ini mentransformasikan himpunan A yang tadi X-nya lebih dari sama lebih dari 0, X-nya antara 0 sampai tak hingga, A ke himpunan B yang himpunan Y lebih dari 1 sampai tak hingga, atau Y-nya interval 1 sampai tak hingga. In a transformation problem, it is always important to identify the set B where F, Y, Y bigger than 0, which is in the example B interval 1 tak hingga. Nah, jadi di sini dinyatakan penting kita untuk menentukan daerah hasil transformasinya atau Y-nya itu berapa batas-batasnya. Tiga ini apa namanya, satu istilah, Anda mungkin ada namanya distribusi log-log. Jadi suatu variabel acak, suatu variabel misalnya X, kalau diambil logaritmanya distribusinya normal, maka itu distribusi log normal.
log normal itu PDF-nya seperti ini. Distribusi. Saya nggak bahas di sini cara memperolehnya atau distribusinya PDF-nya bisa dicari. Nah, ini contoh 634, tadi Anda bisa baca sendiri. Kalau X-nya distribusi Pareto, PDF-nya, lalu X-nya distribusi Pareto satu-satu, tentu bisa Anda lihat PDF-nya seperti apa. Di buku ini di bagian depan ada. Lalu kita definisikan Z ln X. Nah, ln dari distribusi Pareto hasilnya. Di sini kita bisa cari distribusinya menjadi log normal ternyata. Jadi ada hubungan antara distribusi Pareto 1-1 dan distribusi log normal, karena dari distribusi Pareto kalau diambil ln-nya, Pareto 1-1 kalau diambil ln-nya menjadi distribusinya log normal. Di sini ada teorema yang sangat umum sekali, teorema 633. Kita bisa mencari distribusi dari kita lihat bukan distribusi ya, ada relasi hubungan terkait dengan variabel acak sembarang dengan variabel acak uniform. Jika X adalah variabel acak kontinu dengan JDF(f(x), ya. Kalau X-nya variabel acak kontinu dengan JDF(f(x), maka rumus U yang sama dengan fx ini distribusinya menjadi uniform 01. Sekali lagi, kalau X-nya variabel acak kontinu dengan JDF(f(x), fx-nya ada rumusnya, lalu X kecil diganti dengan X besar, fx menjadi variabel acak, maka variabel acak fx ini distribusinya uniform pada interval 0, 1. Ya. Buktinya simple di sini. We will prove the theorem in the case kalau fx-nya 1-1. Ya, fx-nya 1-1, jadi continue. Sehingga inverse-nya ada. Dan FU peluang fx kurang sama dengan U, berarti bisa ditulis cari inverse-nya. Peluang X kurang sama dengan F inverse FU menjadi F dari F inverse U. Komposisi dari F dan F inverse adalah identitas U, berarti sama dengan U itu sendiri. Dan kalau F besar U sama dengan U, ini merupakan CDF dari distribusi uniform pada interval 0, 1. Lalu karena X-nya antara 0 dan 1, maka ini menunjukkan FUU menunjukkan CDF dari distribusi uniform pada 0, 1. Teorema ini penting kalau kita ingin mengenerate bilangan acak, ya, mengenerate bilangan acak di software-software seperti MATLAB khususnya yang saya tahu. Kalau kita mau membangkitkan bilangan acak itu di sana tersedia, misalnya membangkitkan bilangan acak normal, bilangan acak uniform, dan yang lain-lain. Nah, kalau ada variabel acak kontinu yang di software bilangan acaknya, rumus bilangan membangkitkan bilangan acaknya nggak ada, kita bisa pakai ini, yaitu pertama kita membangkitkan bilangan acak dari distribusi uniform, lalu hasilnya kita masukkan ke dalam fx, maka kita akan mendapatkan bilangan acak dari variabel acak x. Ya. Jadi kalau kita misalnya ingin mengenerate bilangan-bilangan yang berdistribusi Pareto misalnya, ya kita generate saja variabel acak dari distribusi uniform 01, angkanya dimasukkan ke dalam rumus fx, x-nya diganti bilangan acaknya, maka kita memperoleh bilangan acak untuk distribusi Pareto.
sebentar. Nah, berikutnya transformasi yang tidak satu-satu. Kalau transformasinya tidak satu-satu, di sini harus dipisah nanti. Dipisah menjadi bagian-bagian sehingga transformasinya satu-satu. Ya, di sini anggap bahwa fungsi UX bukan merupakan fungsi satu-satu dari himpunan A pada himpunan A. Jadi UX itu bukan fungsi satu-satu dari A ke nanti tentu himpunan B. Misalnya UX-nya sama dengan X kuadrat, fungsi X kuadrat itu bukan fungsi satu-satu. Nah, nanti kalau kita ingin mencari distribusi dari X kuadrat seperti apa, kalau menggunakan metode transformasi, maka kita bisa nanti mempartisi himpunan A itu menjadi himpunan-himpunan yang disjoin, A1, A2, dan seterusnya, sesuai dengan keperluan, sehingga pada A1, A2, dan seterusnya, fungsi UX itu menjadi fungsi atau transformasi satu-satu yang dapat dicari inverse-nya. Nah, jadi pada setiap partisi A1, A2, A3 kita bisa mencari inverse-nya. Inverse-nya sebut saja ya X1 sama dengan W1Y, X2 W2Y, atau secara umum XJ sama dengan WJY. Nah, kemudian kalau discrete kita nanti bisa menemukan PDF dari Y sama dengan sigma J FXWJ. Jadi kita jumlahkan FXWJ untuk tadi tergantung banyaknya partisi berapa. Partisi dari A. Kalau J-nya 2, ya J-nya berjalan dari 1 sampai 2. Nah, kita akan lihat nanti penerapannya di contoh 637. Cuman sebelum saya jelaskan ke contoh 637, ini saya udah hampir sampai, mungkin sebentar saya nanti bukan off ya, tapi saya tunda dulu sebentar ya. Mungkin 5 menit. Ada pertanyaan mungkin?
Ya, sudah masuk lagi ya? Ya, ya sebentar ya saya apa namanya ambil minum dulu sebentar. Saya share lagi, sudah terlihat di situ? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Sudah, Pak. Ya, saya lanjutkan ya. Contoh 3637 ini kasus discrete. Kita punya fx. Rumusnya 4/31 setengah pangkat x, x-nya min 2, min 1, 0, 1, 2. Lalu kita mendefinisikan transformasi Y sama dengan X mutlak. Harga mutlak X ini bukan transformasi satu-satu karena apa namanya grafiknya nanti apa untuk sumbu X-nya positif itu ya naik, untuk negatif turun. Yang jelas di sini X-nya adalah nilainya bisa negatif, min 2, min 1, 0, 1, 2. Lalu kita definisikan Y harga mutlak X. Nah, harga mutlak X tentu hasilnya selalu non negatif, bisa 0, 1, 2 dalam hal ini. Maka FY, PDF dari Y itu apa? Atau di sini clearly B adalah 0, 1, 2. Jadi daerah Y, nilai-nilai Y itu hanya 0, 1, 2. Semuanya non negatif. Lalu berapa peluang Y sama dengan 0 atau FY 0? Ini karena 0 diakibatkan oleh X sama dengan 0, maka sama dengan Fx dari 0, 4/31. Nah, lalu FY1. Nah, yang bisa memperoleh untuk apa? 1 itu kan bisa dari min 1, juga bisa dari 1. Maka peluang Y sama dengan 1 diperoleh dari peluang X sama dengan min 1 ditambah peluang X sama dengan 1, atau Fx min 1 ditambah Fx1. Kalau X-nya diganti min 1 kita peroleh 8/31. Kalau X-nya diganti 1 kita peroleh 2/31. Jadi FY1 adalah 10/31. FY2 serupa, bisa dihitung 17/31. Ya, tentu PDF dari Y bisa sampai ini saja cukup, bisa dibuat tabel misalnya Y 012, FY-nya 4/31, 10/31, 17/31, itu cukup seperti itu. Cuman dalam kasus ini ternyata bisa diformulasikan, Anda bisa cek nanti bahwa FY-nya bisa ditulis sebagai 4/31 kalau Y-nya 0 dan sama dengan yang di bawahnya kalau Y-nya 1 dan 2. Ini nanti sama kalau dicek Anda substitusi. Kalau continue, mirip FY-nya, lihat ada rumus 6310. FY-nya adalah sigma J Fx Vj Y kali Jacobian atau turunan harga mutlak dari turunan dari Vj Y terhadap Y. Ya. Nanti dijumlahkan. Jadi pada masing-masing subset itu mengikuti pola yang rumus transformasi satu-satu, lalu dijumlahkan saja. Mungkin contohnya saya ambil yang mana, sebentar. Oke, 638 saya jelaskan.
X uniform min 1, 1. Ya, dari min 1 sampai uniform pada interval dari min 1 sampai 1. Y-nya X kuadrat. Ya, Y sama X kuadrat tentu bukan transformasi 1, 1. Kita partisi interval min 1, 1 menjadi dua buah interval, A1-nya min 1 sampai 0, A2-nya 0 sampai 1. Maka Y sama dengan X kuadrat memiliki unique solution, X1-nya sama dengan min akar Y, X2-nya sama dengan akar Y. Yang ya nanti saya jelaskan. Atau saya langsung jelaskan pakai layar, pakai apa, whiteboard saja. Ya, saya stop. Sebentar. Kok stop? Oke. Saya share whiteboard. Ya. Tadi saya punya distribusi uniform dari min 1 sampai 1, berarti ini PDF-nya pada level setengah tentunya. Ya, jadi fx sama dengan setengah kalau x-nya dari min 1 sampai, ya boleh pakai tanda tidak sama, boleh juga pakai tanda sama. Kok nggak masalah. Ya, itu fx-nya. Luas ini adalah 1. Dalam hal ini A-nya adalah tadi interval dari min 1 sampai 1. Lalu kita mendefinisikan Y sama dengan X kuadrat. Ya, Y sama dengan X kuadrat, grafiknya parabola. Ya. Ini 1, ini min 1. Min 1. Ya. Ya. Kita batasi di sini Y sama X kuadrat. Kalau Y sama dengan X kuadrat, maka X-nya bisa plus minus akar Y. Nah, yang akar Y-nya bisa positif, bisa negatif. Jadi X-nya bisa positif, bisa juga negatif. Yang positif di bagian kanan sumbu Y, maka ini adalah yang akar Y. Yang ini adalah yang minus akar Y. Ini nanti kita simbolkan dengan W1Y. Yang ini kita definisikan sebagai W2Y. Ya. Nah, lalu untuk mencari PDF dari Y, untuk mencari PDF dari Y, ya pertama kita cari turunan dari D dari W1Y terhadap Y. Turunannya adalah apa ini? Min setengah Y pangkat min setengah atau min 1/2 akar Y. Turunan dari W2 dW2Y dy adalah 1/2 akar Y. Nanti untuk Jacobiannya dibuat harga mutlak ya. Nah, lalu kalau kita ingin mencari Fy, Y, ini masing-masing nanti adalah Fx dari W1Y dikali Jacobian D W1Y dy ditambah Fx pada titik W2Y tentu dikali Jacobian D W2Y dy. Ya. Hasilnya apa? Tadi Fx W1Y, Fx tadi konstan, nilainya setengah. Nah, yang ini minus 1/2 akar Y. Ya. Fx W2Y ini juga konstan dari setengah, karena Fx adalah konstan.
lalu dikali 1/2 akar Y. Ya, hasilnya ya kalau diambil harga mutlaknya kan jadi positif, setengah tambah setengah 1. Berarti 1/2 akar Y. Ya. Y-nya berapa? Karena Y-nya sama dengan X kuadrat, tadi X-nya 0,1, Y-nya tentu Y-nya antara 0 dan 1. Ya, jadi B-nya di sini adalah himpunan Y, sedemikian hingga Y-nya antara 0 dan 1. Ya. Ini adalah PDF dari Y yang sama dengan Y-nya sama dengan X kuadrat, bentuknya seperti ini. Saya stop presenting, kembali ke ya, ini hasilnya. Lihat Anda, 1/2 akar Y, Y-nya interval 0, 1. Nah, saya ingin jelaskan lagi yang ini, yang 639. Ya, 639. Kita cermati, fx-nya X kuadrat per 3, X-nya dari -1 sampai 2. Bapak belum di share screen, Pak. Oh, belum ya, belum share screen. Oke, sorry. Ya, sudah ya. Sebentar, saya sambil buat mengingat-ingat. Saya tulis di kertas dulu. Ya, sudah, Pak. Lihat ya. Contoh 639. F kecil X-nya, PDF-nya adalah X kuadrat per 3 dengan X-nya dari -1 sampai 3, sampai 2. Lalu Y-nya sama dengan X kuadrat. Oke. Kita akan cari FY-nya seperti apa. Ya, FY-nya seperti apa. Saya stop screen. Saya ke whiteboard lagi. Ya. Tadi fx-nya sama dengan X pangkat 2 per 3, X-nya -1 sampai 2, lalu Y-nya sama dengan X kuadrat. Ya. Kalau saya gambar, ya, ini Y, ini 4, ini 1, 2, ini -1. Ya, X-nya -1 sampai 2. Ya. Batas kiri X1, jadi dari sini aja gambar parabolanya. Ya. Tidak dibuat parabola utuh, tapi seperti ini saja. Ya. Karena Y sama dengan X kuadrat, maka yang ini tadi mirip yang contoh sebelumnya, W1Y sama dengan min akar Y. Yang ini adalah W2Y sama dengan akar Y. Ya, mirip yang contoh tadi. Nah, sekarang kalau Y-nya berarti yang berapa? Kalau X-nya dari 0, dari, saya hapus. Kalau X-nya dari -1 sampai 1, sampai 2, maka Y-nya akan sama dengan, sebentar, hilang. Salah pencet. X-nya dari -1 sampai 2, karena Y-nya X kuadrat, bukan 1 sampai 4. -1 sampai 2 kan melewati 0, Pak. Berarti Y-nya 0 sampai 4. Ya. Y 0 sampai 4 ini nanti kita split. Ya, Y-nya 0 sampai 4 ini kita split. Ya, perhatikan di sini. Y-nya 0 sampai 4. Dari bawah, 0 sampai 4. Kita bagi menjadi 2. 0 sampai 1. Dan 1 sampai 4.
Mengapa? Yang 0 sampai 1 di sini W1-nya ada di sebelah kiri, ya. W2-nya juga ada di sebelah kanan, tapi kalau yang 1 sampai 4, kalau Y-nya 1 sampai 4, di sini nggak ada. Nggak ada. Ya kan? W1-nya nggak ada, karena nggak ada grafik ini. Yang 1 sampai 4 adanya hanya W2 saja. Gimana dihapus? Ya, nggak ada. Sehingga di sini harus kehati-hatian di dalam meneruskan apa namanya FY-nya, ya. Jadi nanti FY itu nanti kita pecah menjadi dua macam. Pertama kalau Y-nya antara 0 sampai 1, dan yang kedua kalau Y-nya dari 1 sampai 4. Ya. Kalau yang 0 sampai 1 di sini Fx W1Y kali Jacobian D W1Y dy plus kurang panjang Fx W2Y Fx W2Y kali Jacobian D W2Y dy, ya. Ya. Ini kalau Y-nya antara 0 sampai 1. Nah, sedangkan untuk yang bawahnya, ini karena W1-nya nggak ada, maka cukup Fx W2Y kali Jacobian D W2Y dy, ya. Perhatikan, paham ya ini ya. Jadi ingat grafiknya, kalau X-nya dari 0 sampai 1, W1Y ada, W2Y ada, ya. Ini batasnya. Kalau X-nya 0 sampai 1, W1Y ada, W2Y ada, tapi kalau Y-nya 1 sampai 4 adanya W2Y saja, sehingga ketika menuliskan rumus FY, F kecil Y, W, ini adalah untuk Y-nya antara 0 sampai 1, ini ada dua suku, melibatkan Fxw1Y dan Fxw2Y kali Jacobiannya juga. Tapi pada saat Y-nya hanya 1 sampai 4 saja, 1 sampai 4, di sini nggak ada W1Y-nya. Nah, sekarang tinggal disubstitusi saja. Disubstitusi. Ya. Tadi Fx-nya kan X kuadrat per 3, X kuadrat per 3, dimasukkan aja X. W1Y-nya diganti X, apa namanya? Berarti W1-nya apa tadi? W1-nya min akar Y kan? Min akar Y. Berarti menjadi sama dengan min akar Y kuadrat per 3 kali turunannya tadi kita sudah peroleh min setengah, min 1/2 akar Y. Kemudian yang Fx-W2Y adalah akar Y dikuadratkan per 3, karena rumusnya X kuadrat per 3, kali Jacobiannya 1/2 akar Y. Lalu yang bawah hanya F2WY saja, berarti akar Y kuadrat per 3 kali Jacobiannya 1/2 akar Y. Ini tadi kalau Y-nya antara 0 sampai 1, yang ini kalau Y-nya 1 sampai 4. Ya. Tinggal disederhanakan saja. Ya. Dan kalau Anda nanti sederhanakan, maka akan memperoleh hasil
seperti yang di buku. Ya. Nih. Di halaman nih apa namanya? Dipecah Y-nya 0 sampai 1, Y-nya 1 sampai 4. Ini tinggal disederhanakan saja. Berikutnya oke, yang joint transformation saya kira Anda baca-baca dulu, ini panjang pembahasannya. Mungkin yang kalau joint transformation ini nanti variabel acak X-nya ada dua, ada X1 dan X2. Ya. Nanti akan melibatkan pengetahuan di kalkulus peubah banyak ini. Ya. Kita hari ini mungkin fokus di yang satu variabel saja. Yang joint transformation ini akan panjang. Mungkin ada pertanyaan sejauh ini dari yang saya jelaskan dari awal tadi. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Kalau nggak ada untuk apa namanya latihan, Anda bisa kerjakan. Sebentar. Ya, exercise halaman 226. Di sini diketahui X variabel acak dengan fx-nya diketahui. Gunakan teknik CDF untuk menentukan PDF dari transformasi berikut. Ada Y sama dengan X pangkat 4, W sama dengan E pangkat X, Z sama dengan ln X, dan sebagainya. U sama dengan X min setengah dikuadratkan. Ya. Nomor 2 serupa, hanya saja X-nya di sini diketahui, di sini punya uniform. Mungkin ya Anda bisa kerjakan dengan apa namanya? Ntar dulu saya lihat. Nah, yang nomor 1 A, B, C ini coba Anda kerjakan walaupun di sini perintahnya menggunakan teknik CDF, tapi ada yang enggak satu-satu ya. Atau oke lah, gunakan saja teknik CDF saja, nggak apa-apa ini. Nomor ikuti perintahnya saja. Jadi tentukan variabel acak Y, W, Z, U ini dengan teknik CDF nomor 1. Lalu yang menggunakan teknik transformasi itu soalnya Anda bisa lihat. Nomor 11. Nomor 11 ini untuk kasus diskrit. Binomial, X-nya binomial, lalu Y-nya N min X, itu distribusinya apa nanti? Nomor 11. Lalu nomor 12 ini transformasi, menggunakan transformasi tapi tidak satu-satu. Menggunakan transformasi tapi tidak satu-satu, di nomor 13. Anda kerjakan. Sebenarnya kalau Anda tadi mau nyoba yang B dan C nomor 1, bisa juga dikerjakan dengan CDF dan juga dengan transformasi satu-satu, karena ini apa namanya, yang B dan C transformasinya adalah satu-satu. Ya, saya kira itu untuk hari ini teori, dan ada soal yang bisa Anda selesaikan. Kemudian kita sudah berapa pertemuan, Mbak? Sudah 8, Pak. 8. Oke, rasanya perlu
UTS juga ya. Untuk UTS-nya minggu depan itu libur ya. Iya, Pak. Berarti minggu depannya lagi aja ya. Materinya nanti saya apa namanya? Sampai bab 6, Pak. Materinya ya sampai pertemuan hari ini aja lah, dari awal sampai pertemuan hari ini gitu. Nanti tekniknya mungkin apa namanya? Mungkin soalnya nanti bisa saya ya nanti saya pikirkan bagaimana tekniknya. Tapi waktunya kita tetapkan saja 2 minggu lagi ya, karena minggu depan libur. Baik, Pak. Pak, untuk penugasan yang sebelumnya boleh dikumpulkannya agak terlambat nggak, Pak? Nggak hari ini. Soalnya masih Iya, banyak nggak yang belum. apa-apa. Nggak apa-apa ya, Pak ya? Ya, nggak apa-apa, boleh ya. Nah, ya. Ya. Terima kasih, Pak. Ya, oke. Yang lain ada yang ingin komentar atau tanya? Baik, kalau nggak ada, saya ada. Sebenarnya saya mau nanya soal yang kemarin, Pak. Mana? Nomor berapa? Tapi yang nomor 11 bab 5. Itu kan apa dah? Sebentar. Intervalnya. Oh iya, Pak. Bab 5 ya? Iya, Pak. Ini bukan. Nomor Belum muncul, Pak. belum muncul. Terlihat nggak? Sudah, Pak, muncul. Nomor 11 ini bukan, Oh Mbak? iya, udah. Bener nggak nomor Iya, ini? Pak. Itu kan Iya. interval. Iya, Pak. Heeh. Kan interval X-nya kan dari 0 sampai 1. Nanti buat nyari apa fungsi fx-nya gimana ya, Pak? Fx sama y-nya. Sebentar. Fx-nya 6x ya? Fxy Iya, Pak. 6x. Sebentar, saya ke whiteboard. Diketahui fx, y adalah 6x dengan 0x y1 gitu ya. Lalu nanti Anda akan cari f1x gitu kan. Perhatikan, kalau digambar daerah ini apa? X. Kalau ini kan garis y sama dengan x kan, garisnya. Kalau ini 1, ini 0, ini juga pasti 1. Kalau di wilayah sini koordinatnya pasti X. Nah, kalau di ini yang saya titik ini, koordinatnya pasti X-nya lebih dari Y. Ya. Kalau daerah yang di atas garis, ini adalah daerah yang X-nya kurang dari Y. Jadi wilayah X kurang dari Y, kurang dari 1 adalah wilayah daerah yang diarsir. Gitu. Kalau F1X, apa rumusnya? Integral Fxy dy. Nah, y-nya batasnya mana? Batasnya dari bawah sampai atas, dari bawah ke atas. Bawahnya ini garis miring, atasnya angka 1. Ya, maka batasnya y-nya kita nulisnya gini, y-nya mulai dari garis ini. Y-nya dari mana? Dari y sama dengan x sampai 1, atasnya dari y sama dengan 1, bawahnya ini garis y sama dengan x. Ya. Nah, tentu Anda tinggal mengintegralkan saja, ini mudah. Iya. Ya, bisa ya mengintegralkan ya. Nanti batasnya hasilnya apa di sini, tapi batasnya harus dalam batas x. X-nya kembali batasnya dari 0 sampai 1. Bukan dari 0 sampai y. Ya. Oh iya, Pak. Nah, Makasih banyak. kalau F2Y gimana nanti? Kalau F2Y adalah
integral fxy dx. X-nya dari kiri ke kanan. Ya, berarti X-nya mulai dari 0. Dari kiri kan dari 0 kan? Iya Pak, dari 0 sampai Y ya Pak? Sampai Y, gitu. Itu ya, seperti itu ya. Iya Pak. Oke. Makasih Pak. Ya. Yang lain-lainnya tentu Anda bisa teruskan. Baik, kita akhiri ya pertemuan hari ini. Makasih atas partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.